Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pernyataan fikih Syafi'i, akidah Asy'ari. Benarkah demikian? Imam Asy'ari itu tidak membuat akidah untuk menyaingi Imam Syafi'i, sama sekali tidak. Juga tidak membuat akidah yang berbeda dengan akidahnya Imam Syafi'i. Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, kata para ulama, seperti disebutkan oleh Syed Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu tidak memunculkan pendapat baru, tidak membuat mazhab baru di dalam akidah. Beliau ini semata-mata muqarrir, menetapkan, menguraikan, menjelaskan, membangun metodologi cara menjelaskan dan membela akidah-akidah yang terdapat di dalam Al-Quran. Oh, nggak ngaji ini, celeng, berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siah guain. Ya. Makanya kita dapat di sebagian orang, mereka tidak mau bermadhab dengan madhab Syafi'i dalam masalah akidah. Mereka bilang kami, ya, kalau fikih dari ikut Imam apa? Syafi'i. Tapi kalau akidah ikut siapa? Kalau akidah ikut Asy'ari. Kalau akhlak ikut apa? Imam Ghazali. Jadi mereka tidak ridho mengambil akidah Imam Syafi'i. Kenapa? Kalau Imam Syafi'i dan yang lainnya mengatakan orang yang mentakwil sifat dikatakan sebagai Jahmiyah. Seharusnya kalau Anda ingin ikut Imam Syafi'i, ikut seluruhnya, total-totalnya. Jangan cuma ambil apa? Fikihnya. Ambil fikihnya, ambil juga akidahnya. Dalam dunia Islam, teman-teman, sering kita mendengar ungkapan fikih Syafi'i, akidah Asy'ariyah. Ungkapan ini sudah sangat akrab, terutama di pesantren, majelis taklim, dan masyarakat awam. Seolah-olah keduanya adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Padahal, jika ditelusuri secara ilmiah dan historis, antara fikih Syafi'i dan akidah Asy'ariyah adalah dua hal yang sangat berbeda. Bahkan lahir pada zaman yang berbeda dan dengan latar belakang yang sangat berbeda. Fikih Syafi'i adalah mazhab fikih yang lurus dan kuat dalam mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah dikenal sangat keras terhadap ahli kalam dan ahli filsafat. Dalam banyak riwayat, beliau mencela ilmu kalam dan memperingatkan bahayanya terhadap akidah. Ini penting teman-teman untuk kita catat sejak awal, agar tidak ada anggapan bahwa kritik terhadap Asy'ariyah berarti menyerang fikih Syafi'i ataupun Imam Syafi'i. Itu sebuah keliruan yang sangat besar. Imam Syafi'i, teman-teman, itu hidup di atas manhaj salaf dalam akidahnya. Beliau menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana datang dalam nas, tanpa takwil, tanpa tahrif, tanpa tahyif, dan tanpa tamsil. Tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menunjukkan Al-Imam Asy-Syafi'i, teman-teman, itu menakwil sifat Allah seperti tangan menjadi kekuasaan ataupun istiwa menjadi menguasai. Ini penting sebagai landasan yang awal, teman-teman. Akidah Asy'ariyah itu baru muncul jauh setelah Al-Imam Asy-Syafi'i itu wafat. Pendiri mazhab ini, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, awalnya adalah seorang tokoh Mu'tazilah selama puluhan tahun. Meskipun beliau kemudian itu bertobat dari Mu'tazilah, tetapi banyak ulama menjelaskan bahwa sisa-sisa metode ilmu kalam masih melekat dalam pendekatan akidah beliau. Disinilah akar masalahnya, teman-teman. Kesalahan mendasar akidah Asy'ariyah adalah mendahulukan akal sebagai hakim atas nas. Meskipun mereka sering mengatakan akal hanyalah sebuah alat. Dalam praktiknya, teman-teman, ketika nas Al-Quran ataupun hadis yang sahih itu bertentangan dengan kesimpulan akal menurut mereka, maka nas itulah yang ditakwil, ditafwid, atau bahkan ditolak makna zahirnya. Nah, contoh yang paling jelas adalah dalam pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dan As-Sunnah, teman-teman, dengan sangat jelas menetapkan bahwa Allah itu memiliki sifat istiwa di atas aras, memiliki wajah, tangan, dan turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Semua ini disebutkan dengan bahasa yang sangat jelas dan berulang-ulang kali. Namun, Asy'ariyah menganggap memahami sifat-sifat ini secara zahir
sebagai tasbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini asumsi yang sangat keliru, teman-teman. Kesalahan di sini adalah menyamakan antara menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan menyerupakan dengan sifat makhluk. Ahlussunnah dari kalangan salaf menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Allah memiliki tangan tetapi tidak seperti tangannya makhluk. Allah itu beristiwa tetapi tidak seperti makhluk duduk. Ini prinsip yang sangat jelas di dalam akidah salaf, teman-teman. Asy'ari justru jatuh kepada dua pilihan yang sama-sama bermasalah, yaitu tafwid dan takwil. Tafwid yang mereka maksud bukan hanya menyerahkan hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sering sekali menyerahkan maknanya juga, teman-teman. Nah, ini sangat bertentangan dengan manhaj salaf. Para sahabat memahami makna ayat-ayat sifat, hanya saja mereka tidak mengetahui bagaimana hakikatnya. Asy'ariyah justru mengatakan kita tidak tahu maknanya, padahal Al-Quran diturunkan agar untuk dipahami, bukan untuk dibaca tanpa mengetahui makna. Takwil yang dilakukan oleh golongan Asy'ariyah ini, teman-teman, lebih bermasalah lagi. Mereka mentakwil tangan menjadi kekuasaan, istiwa menjadi menguasai, turun menjadi turunnya rahmat. Ini adalah bentuk tahrif, mengubah makna nas yang tidak memiliki dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, ataupun pemahaman para sahabat. Bahkan metode ini sangat mirip dengan Mu'tazilah, teman-teman, dan Jahmiyah, hanya saja dengan bahasa yang lebih halus. Kesalahan berikutnya dalam akidah Asy'ariyah adalah dalam pembahasan iman. Mereka mendefinisikan iman sebagai pembenaran dalam hati saja. Nah, amal menurut mereka bukan bagian dari iman, teman-teman. Ini bertentangan dengan puluhan dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, dan bahwa amal adalah bagian dari iman. Para salaf sepakat bahwa iman adalah ucapan, keyakinan, dan amal. Nah, akibat dari definisi iman ala Asy'ariyah ini, teman-teman, itu sangat berbahaya. Pelaku dosa besar tetap disebut sebagai mukmin sempurna dalam sisi iman mereka, hanya kurang dalam amalnya. Padahal para salaf mengatakan iman pelaku maksiat berkurang sesuai dengan maksiatnya. Definisi iman yang salah akan berpengaruh pada sikap terhadap maksiat dan hukum-hukum syar'i. Kesalahan lain adalah sikap Asy'ariyah terhadap hadis ahad. Nah, dalam masalah akidah, sebagian tokoh Asy'ariyah menolak hadis ahad sebagai hujjah dalam akidah jika tidak mencapai derajat mutawatir. Ini sangat jelas menyelisih manhaj salaf, teman-teman. Para sahabat itu menerima hadis ahad dalam masalah akidah, hukum, bahkan perkara gaib tanpa ragu. Dalam masalah kalam Allah, Asy'ariyah juga menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah, teman-teman. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam nafsi, yaitu kalam maknawi dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Sementara huruf dan suara bukan kalam Allah yang hakiki. Ini sebuah konsep yang tidak dikenal oleh para sahabat maupun tabi'in. Al-Sunnah menetapkan bahwa Allah itu berbicara dengan suara dan huruf sesuai dengan kehendaknya, tanpa menyerupai dengan makhluk. Masalah ini bukan masalah yang kecil, teman-teman, karena berkaitan langsung dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalam Allah itu ditakwil sedemikian rupa, maka banyak ayat maupun hadis yang menjadi tidak dipahami sebagaimana mestinya. Penting untuk kita tegaskan kembali bahwa fikih Syafi'i tidak bermasalah. Fikih Syafi'i adalah mazhab fikih yang muktabar dan diikuti oleh banyak ulama salafi dalam masalah ibadah maupun muamalah. Kesalahan itu terjadi ketika akidah Asy'ariyah dianggap sebagai satu-satunya representasi Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu manhaj salaf dalam akidah dituduh sebagai mujassimah, wahabi, ataupun sesat. Inilah kekeliruan yang besar yang harus untuk diluruskan. Ahlussunnah yang sejati adalah mereka yang mengikuti Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat Nabi SAW dalam akidah dan fikih. Imam Syafi'i sendiri itu berlepas diri dari ilmu kalam dan metode rasional spekulatif yang menjadi pondasi Asy'ariyah. Kesimpulannya di sini, teman-teman, fikih Syafi'i adalah mazhab fikih yang sah dan kuat.
Tetapi akidah Asy'ariyah mengandung banyak kesalahan mendasar seperti mendahulukan akal atas nas, menakwilkan sifat Allah tanpa dalil, definisi iman yang menyimpang, serta sikap bermasalah terhadap hadis ahad dan kalam Allah. Kritik terhadap Asy'ariyah bukanlah kebencian tetapi bentuk nasihat ilmiah agar umat kembali kepada manhaj salaf yang lurus. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.